Hai semuanya. Kenalin, kita dari Koko, Soleh, Hah? Nah, pada video kali ini kita bakal ngejelasin tentang Kerajaan Kesultanan Pajang nih. Tapi sebelum itu, yuk kenalan dulu sama kita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pasak Madelian Suardinata, nomor absen 30. Hai semuanya, kenalin nama aku Putri Kevali Cerragauri, absen 32. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putu Prati Paramita, absen 33. Nah, udah kenal kan sama kita semua? Yuk langsung aja kita bahas ke pembahasan yang pertama, yaitu apa dan di mana sih Kerajaan Kesultanan Pajang? Nah, jadi kalian tahu nggak sih kalau Kerajaan Kesultanan Pajang atau Kesultanan Pajang adalah salah satu kerajaan bercorak Islam di Jawa Tengah. Kerajaan ini terletak di daerah Kartasura, Surakarta di Jawa Tengah. Dan kerajaan ini adalah kelanjutan dari Kerajaan Demak. Kalian tahu nggak sih kalau Kerajaan Kesultanan Pajang ini adalah salah satu kerajaan di Jawa yang pusat pemerintahannya itu ada di pedalaman, yakni di Pajang. Dan di saat Kerajaan Kesultanan Pajang sedang mengalami proses pembangunan atau sedang dibentuk, kerajaan-kerajaan di pesisir Jawa malah mulai mengalami keruntuhan. Nah, kalian tahu nggak sih siapa yang mendirikan Kesultanan Pajang ini? Jadi, Kesultanan Pajang ini didirikan oleh Jaka Tingkir atau Mas Karebet pada 1568 Masehi. Jaka Tingkir ini diberi gelar Sultan Hadiwijaya. Letak dari Kesultanan Pajang ini berada di Desa Pengging, letaknya di lereng Gunung Merapi. Nah, Jaka Tingkir merupakan menantu dari Sultan Trengganu yang diberi kekuasaan di Pajang sebagai adipati. Nah, sebenarnya Pajang ini merupakan daerah bawahan dari Kerajaan Demak. Namun, ketika Kerajaan Demak ini runtuh, Jaka Tingkir menyingkirkan rajanya yaitu Arya Penangsang dan juga memindahkan pusat pemerintahannya dari Demak ke Pajang. Namun, hal ini ditentang oleh Sunan Kudus. Nah guys, jadi di bawah kekuasaan Sultan Hadiwijaya, Kesultanan Pajang mengalami pemerluasan wilayah sampai ke arah timur dan juga Madiun. Nah, adapun beberapa daerah kekuasaan dari Kesultanan Pajang seperti Pajang, Madiun, Mataram, Pati, Parwata, Kalinyamat, dan juga Jipang. Nah guys, tahu nggak sih pada masa kejayaan Kerajaan Pajang, sektor pertanian merupakan mata pencarian utama di kerajaan ini karena Kerajaan Pajang berada di dataran rendah dan berdekatan dengan dua sungai, yaitu Sungai Pepe dan Sungai Deke. Selain itu, Kerajaan Pajang juga dikenal sebagai lumbung padi terbesar karena memiliki sistem irigasi yang sangat baik loh. Nah, yang pertama ini tentunya adalah Jaka Tingkir. Jaka Tingkir memerintah dari 1568 sampai dengan 1583. Jaka Tingkir ini memiliki nama asli, yaitu Mas Karebet. Nah, ia adalah anak dari Ki Ageng Pengging atau Ki Kebu Kenanga. Usai kematian ayahnya, Jaka Tingkir menjadi pemuda yang gemar bertapa. Nah, guru pertamanya adalah Sunan Kalijaga sampai ia memerintah Kesultanan Pajang. Nah, lalu yang kedua adalah Arya Pangiri. Arya Pangiri ini memerintah dari 1583 sampai dengan 1586. Nah, Arya Pangiri ini berasal dari Demak. Ia memerintah semenjak Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir ini meninggal dunia. Ia memiliki gelar Sultan Ngawantipura. Lalu yang ketiga atau raja yang terakhir adalah Pangeran Benawa. Pangeran Benawa ini memerintah dari 1586 sampai dengan 1587. Pangeran Benawa adalah anak atau putra dari Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir. Namun, ia meninggal pada 1587 dan menjadi akhir dari Kesultanan Pajang. Nah guys, kali ini kita bakal bahas nih tentang sumber sejarah Kerajaan Pajang. Yang pertama yaitu Serat Niti Suruti. Serat Niti Suruti sering dikaitkan dengan keberadaan Kerajaan Pajang. Serat ini banyak mengandung unsur mistik yang dipengaruhi oleh Serat Ramayana dan Serat Koja Jajahan. Namun, sayangnya serat ini sering diperdebatkan mengenai siapa yang mengubah dan juga siapa yang digubah. Nah, yang kedua yaitu Babat Tanah Jawi. Babat Tanah Jawi ini menjadi sumber utama dari Kerajaan Pajang. Namun, kembali lagi,
karena kurangnya data-data dan sumber informasi yang didapatkan sangatlah terbatas. Yang ketiga ada Kitab Negara Kertagama. Kitab Negara Kertagama adalah kitab yang memuat kisah perjalanan dari Prabu Hayam Wuruk. Di kitab ini disebutkan bahwa Prabu Hayam Wuruk pernah mengunjungi Kesultanan Pajang 2 kali, yaitu yang pertama pada tahun 1275 Saka dan yang kedua pada tahun 1279 Saka. Prabu Hayam Wuruk pernah mengunjungi Kesultanan Pajang dikarenakan Pajang dulunya pernah menjadi wilayah kekuasaan Majapahit. Selain bukti sejarah yang tertulis, ada juga 2 lagi bukti sejarah yang menyatakan tentang keberadaan Kerajaan Pajang. Yang pertama ada Masjid Bawean Solo dan yang kedua ada Makam Butuh. Masjid Lawean Solo didirikan oleh Jaka Tingkir di saat Pajang masih berada di bawah Demak. Masjid ini dibangun pada tahun 1546 dan berada di daerah Dusun Belukan, Kelurahan Pajang, Surakarta. Masjid ini dibangun dengan unsur tradisional Jawa, Islam, Cina, dan Eropa. Dikutip dari Cagar Budaya Kemendikbud, Masjid Laweyan ini adalah masjid pertama yang berada di Kesultanan Pajang. Hal ini membuktikan bahwa Masjid Laweyan lebih tua dibandingkan Masjid Agung Surakarta yang dibangun pada 1763. Masjid Laweyan ini dulunya adalah pura agama Hindu yang dimiliki oleh Ki Beluk. Sumber sejarah lainnya adalah kompleks makam atau kompleks pemakaman Kesultanan Pajang yang diberi nama Makam Butuh. Di dalam Makam Butuh atau makam Kesultanan Pajang ini ada makam dari Sultan Hadiwijaya dan makam dari orang-orang penting Sultanan Pajang yang lainnya. Nah, kali ini kita bakal bahas mengenai runtuhnya Kerajaan Pajang. Kalian tahu nggak sih, runtuhnya Kerajaan Pajang ini dimulai ketika Sultan Hadiwijaya mulai jatuh sakit dan akhirnya meninggal pasca peperangan antara Pajang dan juga Mataram. Pasca kepemimpinannya terjadi perebutan tahta antara Pangeran Benawa dan juga Arya Pangiri. Arya Pangiri akhirnya mendapatkan kekuasaannya. Namun sayangnya Arya Pangiri hanya terfokus pada pembalasan dendam terhadap Kerajaan Mataram sehingga ia mengabaikan rakyatnya sendiri. Pangeran Benawa yang mengetahui hal ini tentu saja merasa tidak suka dan pada akhirnya Pangeran Benawa meminta bantuan kepada Sultan Wijaya yang berasal dari Mataram untuk melakukan penyerangan ke Pajang. Kekuasaan pun didapatkan oleh Pangeran Benawa. Namun sistem pemerintahannya tidak berjalan lama karena ia lebih memilih menjadi penyebar agama Islam. Kepemimpinnya pun digantikan oleh putranya hingga mengubah Kerajaan Pajang menjadi Kerajaan Mataram. Oke, itu aja guys. Semoga materinya bermanfaat dan juga menyenangkan ya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. See you!